Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok prediksi performa siswa, data kelulusan atau gagal berdasarkan faktor sosial dan ekonomi menggunakan decision tree yang beranggotakan saya Ahmad Syudan Muka Suud dengan NIM 23183 dan rekan Saya Ruki Zofran Amirullah dengan NIM 205. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek machine learning kami dengan judul prediksi kelulusan siswa berdasarkan faktor sosial ekonomi menggunakan metodologi CRISP-DM. Kami memilih topik ini karena kami memilih urgensi pemanfaatan data demografi untuk memprediksi performa akademik. Nah, kita masuk ke latar belakang. Permasalahan utama yang kami angkat adalah metode deteksi siswa berisiko di sekolah yang seringkali terlambat. Biasanya sekolah baru sadar siswa akan gagal setelah melihat nilai ujian G1 atau G2 yang jelek itu sudah terlambat karena nasi sudah menjadi bubur. Solusi dan tujuannya ini oleh karena itu penelitian kami bertujuan membangun model yang bisa memprediksi kelulusan sebelum ada nilai ujian. Kami menggunakan faktor sosial sampai ekonomi seperti pekerjaan orang tua, dukungan keluarga, dan akses internet. Nah, tujuannya agar sekolah bisa melakukan intervensi dini. Nah, untuk G1 sama G2-nya kita lanjut ke datasetnya. Nah, ini. Nah, lanjut ke pemahaman bisnis atau business understanding. Dalam metodologi CRISP-DM, phase pertama adalah business understanding. Secara bisnis, masalah utamanya adalah reaktivitas. Sekolah hanya bereaksi saat nilai sudah keluar. Solusi kami mengubahnya menjadi proaktif. Nah, kami merumuskan tujuan analitiknya sebagai masalah klasifikasi binary. Nah, untuk kelas 1 tuh kayak siswa diprediksi lulus, dan kelas 0-nya itu siswa diprediksi gagal. Model ini nantinya akan menjadi alat bantu bagi guru BK untuk memfilter siswa mana yang butuh perhatian khusus di awal semester. Nah, untuk lanjut ke phase 2 dan 3, pemahaman dan persiapan data. Ini adalah phase paling krusial. Kami menggunakan dataset UCI Student Performance dengan 395 data. Ada beberapa perlakuan teknik khusus yang kami lakukan di Python. Nah, ini. Kami membuat kolom baru status lulus berdasarkan nilai G3 jika jika G3 lebih besar dari G3 lebih besar dari 10, maka hasilnya true, dan jika lebih kecil maka hasilnya false. Nah, untuk fitur selection-nya ini sangat penting. Di dalam code kami melakukan perintah def drop. Nah, kenapa dihapus G1 sama G2-nya? Karena G1 dan G2 memiliki korelasi terlalu tinggi dengan G3. Jika dimasukkan, model akan mencontek nilai masa lalu. Itu bukan belajar dari faktor sosial, ini melanggar tujuan awal kami. Nah, kita lanjut ke coding yang ini. Untuk encoding, karena komputer tidak bisa baca teks, kita seperti pekerjaan ayah, teacher, service,
kami melakukan teknik one hot. Nah, ini one hot. PD get dummies ini mengubah data kategori menjadi angka biner 0 dan 1, sehingga jumlah fitur bertambah menjadi 39 kolom. Nah, kami menggunakan standar scalar untuk menormalisasi data, terutama agar algoritma SVM bekerja optimal. Begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya, metodologi pemodelan atau modeling. Masuk ke tahap modeling, kami melakukan komparasi 3 algoritma utama. Yang pertama, decision tree. Nah, kami men-setting parameter max, depth-nya itu 3, dan kriterianya tujuannya agar pohon komputasi keputusan tidak terlalu dalam, menjaga overfitting dan mudah diinteraktivitas aturannya oleh manusia. Nah, ini gambar pohonnya. Ini untuk disimpan. Dan yang kedua, lanjut ke model random forest. Nah, ini adalah metode ensemble. Kami menggunakan 100 pohon atau 100 pohon nih, estimator. Algoritma ini melakukan voting dan banyak pohon keputusan untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil dibandingkan satu pohon saja. Nah, lanjut ke SVM. Kami menggunakan kernel RBF atau radial basis function. SVM bekerja dengan mencari hyperplane atau garis batas terbaik yang memisahkan kelas lulus dan gagal di ruang dimensi tinggi. Karena sensitif terhadap jarak, itulah sebabnya kami melakukan scaling data sebelumnya. Itu. Dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, minta tolong Mas Miko PPT-nya. Nah, untuk hasil evaluasi di sini dari perbandingan akurasi beberapa model dengan data tren itu 8 data tes 20, di sini menunjukkan beberapa hasil. Yang pertama itu untuk decision tree itu ada di angka 74%-an dan SVM ada di 68%-an dan random forest ada di sekitar 65%-an. Bisa dibuka hasil code-nya Mas Miko. Ke bawah hasil output. Output di bawahnya lagi. Nah, di sini oke, cukup. Nah, di sini dari 3 model yang paling unggul itu adalah decision tree. Kenapa bisa decision tree? Karena dari dataset yang sudah Mas Miko tadi jelaskan, dari faktor sosial dan ekonomi itu ada yang meningkatkan modelnya itu cukup baik ketika melihat dari faktor sosialnya. Misalnya jika dari faktor sosial itu dari keluarganya, dari guru, dari lingkungan dan juga internet, itu bisa menguatkan model dari decision tree. Dan kedua model itu juga bisa terkuat, tapi yang memiliki nilai terbaiknya di sini ada di decision tree. Yang mana untuk pola ini sangat cocok ditangkap oleh beberapa struktur pohon yang ada di bawahnya, baik diambil dari keputusan maupun dari kalkulasi jarak rumit SVM. Oke, untuk ini untuk gambar visual dari decision tree. Lanjut ke PPT Mas Miko. Selanjutnya next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada confusion metric.
dari beberapa yang sudah kita uji di sini, model yang juara itu ada di Decision Tree karena menggunakan conversion metric yang sesuai dengan model dan visual yang terlihat tadi. Yang pertama itu modelnya kuat karena true positif dari siswa yang diprediksi lulus itu cukup baik. Dan selanjutnya untuk false positifnya siswa yang gagal tapi diprediksi lulus. Itu sama halnya dengan meminimalisir di pengembangan selanjutnya agar sekolah tidak kecolongan atau tidak terkecoh dari kategori kami yaitu sosial dan ekonomi. Ya, lanjut Mas Iko. Nah, untuk visual decision tree di sini lanjut ke output yang tadi, output di code. Nah, oke di atas. Nah, untuk visualnya ini di visual decision tree. Nah, di sini salah satu output code itu kami gambarkan pohon keputusan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang kami kejar atau yang kami cari itu bisa dilihat dari node paling atas. Nah, di situ akar masalahnya. Faktor penentu utama ternyata bukan IQ, tapi faktor edukasi ibu atau waktu belajar. Dan selanjutnya visual yang lain itu sangat berharga bagi pihak sekolah. Karena apa? Karena guru bisa melihat atau pihak sekolah bisa melihat alur logika kenapa seorang siswa itu diprediksi gagal. Ya, lanjut ke output di bawahnya, conversion metric. Nah, untuk hasil conversion metricnya bisa diprediksi seperti ini. Dan di kiri itu kenyataan, di sini ada true positif dan true negatifnya. Dan juga ada false negatif dan false positif. Dimana untuk tingkat kelulusan itu, yang true positif itu ada di angka 50. Dan true negatifnya itu ada di angka 9. Nah, seperti itu. Mungkin ke bawah lagi. Sudah habis ya? Oke, masuk ke PPT lagi Mas Miko. Nah, untuk kesimpulan akhirnya di sini faktor sosial itu sangat berpengaruh atau terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap kelulusan siswa. Kenapa seperti itu? Karena prediksi yang sudah kami berikan atau sudah kami prediksi itu bukan hanya berdasarkan nilai akademik, tapi juga berdasarkan prediktor atau prediksi dari lingkungan dan ekonominya. Terus untuk keunggulan decision tree di sini, ini adalah model terbaik untuk kasus yang kami tangani ini karena akurasinya tinggi, cukup tinggi dan mudah dijelaskan. Terus di situ juga decision tree ini menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi praktis di sekolah untuk memprediksi lulus dan tidak lulus bukan hanya berdasarkan nilai UTS atau UAS, tapi juga berdasarkan lingkungan dan ekonomi dari masing-masing keluarga siswa. Dan untuk potensi intervensi dini di sini model ini dapat menjadi alat yang berharga bagi sekolah untuk mengidentifikasi siswa berisiko dan memberikan bimbingan yang tepat. Setelah itu lanjut terakhir mungkin. Nah, dampak langkah selanjutnya mungkin dari pihak sekolah bisa mendorong untuk risiko bisa pikir. Nah, mungkin pihak sekolah atau integrasi sekolahnya itu bisa mendukung dan mengambil keputusan berbasis data ini. Jadi tingkat kelulusan dan tidak lulus siswa itu bukan berdasarkan nilai ujiannya saja. Terus untuk pengembangan program bimbingan itu bisa disesuaikan berdasarkan faktor risiko yang telah teridentifikasi ini yang sudah kami jelaskan dari tadi. Dan terus terakhir penelitian lanjutannya itu mungkin untuk algoritma lain
lainnya itu seperti fitur tambahan atau meningkatkan akurasi itu nanti bisa dilanjutkan atau diolah kembali sehingga untuk akurasinya itu bisa lebih baik lagi dan keseimbangan datanya itu lebih terjamin. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi? Udah habis. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya untuk link YouTube di slide akhir itu harus diekspor ke YouTube-nya dulu, baru kita kasih link. Nah, begitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.